Makanya dalam prinsip investasi itu kita tidak boleh menaruh telur itu dalam satu kantong. Karena kita nggak akan pernah tahu kantong ini jatuh karena apa. Mungkin karena gempa bumi, nggak sengaja kesenggol teman, nggak sengaja kesenggol anak atau apa. Kalau kantongnya jatuh, semua telur di dalamnya akan jatuh. Maka dari itu dalam investasi itu ada satu prinsip namanya diversification of investment. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita waktu kecil dulu dibilang rajin pangkal pandai, betul. Kaya. Rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Menabung pangkal kaya. Menabung pangkal kaya. It depends. Nah, sekarang itu ada perubahan perspektif. Kalau misalnya kita menabung uang kertas, nggak akan kaya-kaya. Itu nggak akan kaya-kaya, tapi kita mungkin bisa survive untuk menjalani hidup karena kita punya tabungan. Tapi kalau misalnya mau kaya, ini perspektif kita atau mindset kita harus diganti dengan investasi. Menabung emas dan investasi emas. Gitu. Nah, menabung emas itu perspektif lama dan investasi emas. Karena kita sesuatu yang berbeda. Jadi tadi Mas Yoga bilang, ketika kita menabung emas itu hanya untuk menjaga properti kita dari inflasi. Tapi kalau misalnya investasi emas itu multiply, jadi melipat gandakan kekayaan teman-teman. Jadi kalau misalnya punya modal sekarang itu diinvestasikan bisa diinvestasikan di saham emas. Oke. Satu hal yang sangat menarik sekali dari Mas Yoga ini merupakan tour guide berbahasa Inggris, spesialisasinya Inggris. Dan ketika pandemi datang, beliau switch jadi pengusaha cookies. Nah, setelah cookiesnya omsetnya turun 50% seperti yang dibilang tadi, beliau switch lagi jadi investor. Jadi istilahnya ini kayak bunglon. Iya. Nah, yang bisa dikatakan begitu bisa. Nah, bunglon itu kan sesuai cuaca lah, kondisi di mana dia berada. Tapi yang saya baca dari postingannya Mas Yoga, kita harus bertahan seperti komodo. Oh iya. Nah, bunglon itu hanya bertahan beberapa musim atau beberapa tahun, tapi komodo itu sudah jutaan tahun. Berhubung kita juga punya salah satu dari 7 keajaiban dunia, komodo. Nah, itu adalah warisan dari nenek moyang kita atau bahkan dari Indonesia sendiri yang sudah survive puluhan jutaan tahun. Nah, itu filosofi itu dapat dari mana dan bisa dijelaskan nggak? Ya, sebenarnya hebatnya komodo itu bukan karena besarnya, seperti T-Rex, Brontosaurus, atau Triceratops atau yang lain. Tapi hewan purba ini hebatnya itu very adaptable. Berenang bisa, memanjat bisa, kemudian jalan woles bisa, berlari bisa. Dan bila perlu, ketika komodo tidak menemukan hewan untuk dimangsa, karena ini karnivoran, mereka memangsa diri mereka. Jadi mereka saling memangsa diri mereka, kanibal, bila diperlukan. Untuk survive. Hebatnya, habitatnya kan di Pulau Komodo. Karena kemampuan adaptasinya berenang itu, bahkan komodo pun bisa ditemukan di pulau selain Komodo. Keluar dari zona nyaman. Mungkin mereka dulunya renang gitu ya? Yes, nggak tahu gimana caranya sampai mereka itu dapat skill berenang dan bisa di pulau yang lain juga ditemukan komodo, tidak hanya di Pulau Komodo. Tapi komodo itu hewan yang homesick. Jadi walaupun mereka punya skill untuk di pulau yang lain, bisa stay di sana, mereka tetap balik kandang. Itu hebatnya. Misalnya kalau misalnya kita itu mudik gitu ya? Yes. Kalau orang Jawa bilang kebo balik kandang. Jadi kita belajar banyak filosofi juga nih teman-teman. Tapi intinya adalah kita harus selalu menyesuaikan dengan keadaan. Ketika keadaan seperti ini kita harus switch. Nah, ketika keadaan yang kita sudah switch tadi sudah mengalami penurunan, switch lagi seperti Mas Yoga ini. Intinya selama masih ada peluang yang setelah kita pelajari ini peluangnya kok baik, bagus. Kemudian kita juga punya istilahnya dana atau modal. Kenapa tidak dicoba? Makanya dalam prinsip investasi itu kita tidak boleh menaruh telur itu dalam satu kantong.
Karena kita nggak akan pernah tahu kantong ini jatuh karena apa. Mungkin karena gempa bumi, nggak sengaja kesenggol teman, nggak sengaja kesenggol anak atau apa. Kalau kantongnya jatuh, semua telur di dalamnya akan jatuh. Maka dari itu dalam investasi itu ada satu prinsip namanya diversification of investment. Jadi investasi itu harus didiversifikasikan di beberapa hal. Dipecah gitu dipecah. Makanya kalau di dunia pasar modal, karena saya kan sekarang investor pasar modal, yo saham, ya yo komoditas, yo valuta asing, kita tidak boleh menaruh uang kita tuh hanya di saham saja. Kita harus menaruh sebagian uang kita berapa persen di yang lain. Jadi kalau yang ini ada apa-apa, kita ada income dari yang ini. Ini ada apa-apa, ada income dari yang ini. Jadi investasi itu instrumennya ada banyak. Obligasi, reksadana, deposito, valuta asing, kemudian komoditas emas perak, kemudian saham. Kalau bisa disebutin semuanya jadi umat. Ini kalau dibahas satu-satu memang panjang. Nanti kita ngomongin secara general. Secara general dulu nggak apa-apa. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwa yang namanya investasi itu yang dikenal dalam dunia ekonomi saat itu yang resmi ya. Pertama, yang kita ketahui adalah surat hutang pemerintah atau obligasi. Ya toh, kita memiliki surat hutang pemerintah. Banyak orang Amerika semasa pandemi, ya toh Amerika juga mereka menawarkan surat hutang kepada rakyatnya. Mereka beli surat hutang itu. Indonesia juga ada istilahnya obligasi. Kita bisa menggunakan instrumen namanya deposito. Kita titip uang di bank. Tergantung kita suka bank yang mana. Setiap bank menawarkan persentase yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada namanya reksadana. Reksadana adalah sistem investasi nitip dana menggunakan manajer investasi seperti yang dilakukan oleh Raditya Dika. Dia cenderungnya ke reksadana. Iya. Ya, karena lebih aman. Belum tentu juga. Ada resikonya juga. Iya, maksudnya daripada yang lain katanya. Oh ya, jadi reksadana itu modal besar, kita punya dana, kita nitip nggak mau ambil pusing. Lebih tenang lah. Lebih aman deh, lebih tenang. Tenang. Jadi ini untuk investor memang yang pemodal besar lah, walaupun nggak harus modal besar. Tapi kalau punya modal besar, cuannya juga ya lebih besar. Nanti tinggal reksadana itu cuannya berapa kali dalam setahun, tergantung dari perusahaannya di mana. Kemudian ada lagi saham, kita tahu. Saham juga resikonya tinggi. Saham ada dua, ada investor saham, ada trader saham. Ini beda. Mindsetnya beda, cara bermainnya beda. Namanya investor saham dan trader saham. Berikutnya komoditas. Komoditas internasional yang diperdagangkan adalah emas, perak, oil atau minyak, platinum, rhodium, palladium, semuanya. Orang taunya emas itu adalah logam paling mahal di dunia. Enggak, salah. Yang paling mahal sekarang itu adalah palladium. Palladium. Ini namanya komoditas. Orang taunya bursa efek, stock market. Kalau bahasa Inggrisnya kan begitu, pasar saham. Ada namanya bursa komoditas. Ini orang kita juga kebanyakan nggak tahu, taunya saham. Karena mungkin exposnya dari karena kebanyakan karena media ya, sosial media, Instagram, berita, orang familiar dengan namanya bursa saham, bursa efek, BEI, bursa efek Indonesia, atau stock market, kita nyebutnya bursa saham. Orang nggak tahu ada bursa komoditas. Ada juga? Ada. Emas itu diperjualbelikan, perak, palladium, rhodium. Ada lagi namanya bursa komoditas ini termasuk falas juga di sana. Penukaran mata uang asing. Jadi mereka ngambil keuntungan dari selisih mata uang asing, kayak kita ke money changer. Punya $100, habis dapat tip dari tamu Spanyol misalkan. Ini uang $100 ini saya kalau mau beli di pasar Beringharjo, ya orang nggak akan terima. Ya mungkin terima tapi bingung kan. Iya. Susah. Ya ini harus saya rupiahkan. Nah Mas Romi mau kemana? Ya ke money changer dong. Betul. Money changer ada dua loh. Ada yang rate-nya ngawur, ilegal. Ada yang rate-nya itu bagus, legal. Contoh kita sebut ada Barumun, ada Mulia. Nah ketika kita menjual falas kita, dolar kita ke money changer Mulia misalkan, nggak apa-apa sebut merek. Iya, nggak apa-apa. Mulia kan punya rate. Betul. Ada electronic rate yang diakui di dunia yang itu selalu terupdate 1 jamnya berapa kali. Ada namanya fixed rate. Jadi biasanya money changer ngambil keuntungan 200 sampai 400 rupiah per dolar.
Nah, itu menjadi keuntungan. Itulah kelebihannya valuta asing. Kita jual dolar kita, money changer dapat untung. Kita beli dolar dari money changer juga dapat untung. Nah, Dan itu boleh. itu juga yang saya lakukan kemarin, Mas. Pada waktu pandemi ini kan cerita sedikit ya. Boleh. Itu namanya investasi falas tuh begitu. Tapi ini cara klasik lah ya. Harus datang ke money changer. Sekarang kan bisa online gitu. Dulu kemarin itu pada Februari itu masih stabil di 13.000 Februari tahun lalu ya. Tahun 2020. Oh, 2020 ya. 2020 13.000 per dolarnya, 13.000 sekian. 14.000 itu jarang, 14.100, 200. Maret, April itu sudah 16.000 sampai 500. Yes. Jadi kalau misalnya kita nuker, kita punya 1.000 dolar yang dulunya berharga 14.000 lah fixnya. Ketika kita tukar 16.500 per dolarnya. Nah, dari 1.000 dolar kita untung 2,5 juta. Yes, ya itulah namanya investasi falas. Yang kalau bahasa Inggrisnya forex. Nah, tapi kan itu Sama tidak sih, hanya di beberapa waktu tertentu. Biasanya kan juga 200, 300, 400, 500 gitu. Jadi ketika, ya lanjut silakan. Oke. Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mau terjun di dunia investasi kayak gitu?